ketika pada hari menyerahkan ceknya, setelah itu dia mengganti telepon, pindah alamat, putus kontak dengan store. At 12:30, when I ring the doorbell, Ketika jam 12:30 malam, ketika saya membunyikan bel rumahnya, can you imagine an angry man coming up to open the door? Anda bisa membayangkan seorang bapak-bapak yang marah, ya, membuka pintu. And when I saw him, I say, "Hi, I'm Stuart Shi from Grace Life." Saya mengatakan ke bapak itu bahwa saya Stuart Shi dari Great Eastern Life. I said, "Oh, Stuart, please, Mr. Stuart, please come in." Oh, Mr. Stuart, oke, silakan masuk, Mr. Stuart. But when I went to the house has the smell, a very strong smell of medicine and rotten flesh. Jadi ketika Anda masuk ke rumahnya sangat keras sekali baunya, ya, sangat tercium bau-bau obat-obatan, ya. And at the side, I saw a door. Jadi di satu bagian saya melihat sebuah pintu. And inside the room, there were 2 oxygen tanks. Jadi di dalam kamar itu saya melihat ada 2 tabung oksigen, 1 machine, satu alat. and then a yellow-looking creature lying on the bed. Jadi dan terlihat Yellow color, kuning, warna kuning berada di atas tempat tidur. I straight away knew that was Julita. Jadi saya langsung berpikir bahwa itu adalah Julita. Now with my warm hands over her cold bone and skin hand, Jadi dengan 2 tangan saya yang hangat memegang 2 tangan Julita yang sudah sangat dingin sekali. all I can do was tap Julita. Hal yang bisa saya lakukan adalah hanya tap atau memukul tangan Julita, menyentuh tangan Julita dan memanggil Julita. And Julita moved. Dan Julita menggerakkan tangannya. Her brother came in, Kakaknya masuk ke dalam, took off her oxygen mask, melepaskan masker oksigennya, lower down to listen to her. mendekatkan telinganya untuk mendengarkan apa yang dikatakan. She spoke in Bahasa Indonesia which I don't understand. Dia mengatakan sesuatu dalam bahasa Indonesia yang tidak dipahami oleh pastor. But now with tears in his eyes, Dan saat itu dengan air mata yang ada di mata Julita, her brother looked at me kakaknya menatap pastor and said, Julita would like to sit up one more time to say thank you very much. Julita ingin duduk sekali lagi untuk mengatakan terima kasih for allowing her to have the dignity and pride to die at home and not in a hospital. Untuk memberikan izin kepada dia untuk membiarkan dia secara terhormat dan bahagia meninggal di rumah sakit dan meninggal di rumah dan bukan di rumah sakit. I tapped her hand and said, Julita, don't talk. Everything is going to be okay. Dan saya mengatakan kepada Julita dengan memukul sedikit tangannya dan mengatakan bahwa Julita jangan bicara terlalu banyak, semuanya akan baik-baik saja. But I knew it was not. Tapi saya tahu bahwa dia tidak baik-baik saja. And before long, Dan tidak lama setelah itu, Julita passed. Julita meninggal. Let me ask you, Izinkan saya mengatakan kepada Anda, who am I? siapakah diri Who are saya? you? Siapakah diri Anda? What are we doing? Apa yang kita lakukan? Why am I the last person that Julita wants to meet? Kenapa saya menjadi orang terakhir yang ingin ditemui oleh Julita? To say thank you before she passed on. Hanya untuk mengatakan terima kasih sebelum dia meninggal. Who are we? Siapakah diri kita? What do we do? Apa yang kita lakukan? Can I ask all of you to do this properly? Apakah saya bisa meminta kepada Anda untuk melakukan hal ini dengan benar? It's not just about MDRT. Ini bukan hanya tentang MDRT. MDRT is a standard to show that we have helped enough families. MDRT hanyalah sebuah standar bahwa kita telah cukup menolong sebuah keluarga. Allowing people like Julita to have the dignity to die at home. Memberikan izin, memberikan kesempatan kepada orang-orang seperti Julita untuk meninggal di rumah. To allow families to be
to stay intact when something happens. Memberikan kesempatan kepada keluarga-keluarga seperti Juwita untuk bisa berhubungan ketika sesuatu hal terjadi kepada mereka. So please do this business well, okay? Jadi tolong lakukan bisnis ini dengan sangat baik. And I hope one day I can see you, every single one of you in MDRT. Dan saya berharap suatu hari nanti saya bisa bertemu dan melihat Anda di MDRT. There are more Juwitas out there that we need to help. Ada banyak Juwita di luar sana yang perlu kita bantu. You will never know who's Juwita. Anda tidak akan pernah tahu siapa Juwita-Juwita di luar sana. Can you promise me? Bisakah Anda berjanji? You see, on the 13th of December, again 13 now, Ingat ya bahwa di tanggal 13 Desember year 2014, di tahun 2014, 13 Desember 2014, 4 tahun yang lalu, while playing a football match, ketika bermain sebuah pertandingan sepak bola, I don't feel well. Saya merasa tidak sehat. Couldn't really breathe, Saya tidak bisa benar-benar bernafas. and there was a pain from here. Dan saya merasakan pusing di belakang kepala sampai ke bawah. I couldn't feel my left hand. Saya tidak bisa merasakan tangan kiri saya. There was this ice feeling here. Saya merasakan hal yang sangat dingin sekali di belakang saya. I went to the hospital Saya pergi ke rumah sakit. and I was diagnosed with a massive heart attack. Saya didiagnosa terserang serangan jantung. But there was something else. Tapi ada hal lain. They couldn't operate on me because I lost too much blood. Tapi ada hal lain. Si dokter tidak bisa melakukan operasi karena sudah kehilangan banyak darah. They have to put in 4 bags of blood first. Mereka harus memberikan 4 transfusi darah terlebih dahulu. And then they do endoscopy and colonoscopy to find out how come I lost so much blood. Kemudian mereka melakukan endoskopi dan kolonoskopi untuk mencari tahu jawabannya kenapa kok bisa kehilangan begitu banyak darah. You all know hemoglobin level, HB level. Anda tahu hemoglobin level, HB level? A normal man hemoglobin level is 15 or 16. Hemoglobin yang normal untuk seorang pria itu adalah 15 sampai 16. For ladies, it's about 13 to 14. Dan untuk wanita 13 to 14. sampai 14. I was 6. Levelnya 6 saat itu HB-nya. So after 4 bags, they do endoscopy, colonoscopy, and they see lots of blood inside. Jadi setelah 4 transfusi darah, endoskopi dan kolonoskopi, mereka menemukan bahwa tidak terlalu banyak darah. But they cannot find where is the point of bleeding. Tapi mereka tidak bisa menemukan titik poin kehilangan darahnya itu di mana. So no choice, they put in 1 stent for me. Jadi tidak ada pilihan. Akhirnya si dokter meletakkan sebuah alat, You know, balloon, right? Balloon. meletakkan sebuah balon Okay, ya, 1 di dada balloon. And then to stabilize me first, untuk menstabilisasikan dulu ya, and they have to find where is the bleeding point. dan harus menemukan di mana letak pendarahannya. So now you have to start counting, right? First, they go in, they operate to see my heart, 85%, 75%, 60%, 3 blocks. Jadi akhirnya si dokter melakukan pemeriksaan di 3 titik, 80%, 70%, dan 60%. So they do endoscopy, colonoscopy, cannot find, right? Jadi setelah dilakukan endoskopi, kolonoskopi tetap tidak ditemukan. They have to operate on me again to put in the first balloon. Jadi harus dioperasi untuk meletakkan balon pertama. So this is 4 surgeries already. Jadi sudah menjalani 4 kali operasi. Then they have to put, because I'm still losing blood, Karena
dalam proses itu terus kehilangan banyak darah. They put in 4 bags, it goes to 12. Jadi dari awalnya 4 bags, 4 transfusi menjadi 12. 1 week later, it goes to 7. 1 minggu kemudian itu menjadi 7. So they put in 2 bags more, Dia memasukkan 2 bags lagi, and then endoscopy, dan kemudian endoskopi cannot find, tetap tidak menemukan, injection, disuntik, di colonoscopy, kolonoskopi cannot find. tetap tidak menemukan. 2 more bags of blood, 2 transfusi darah lagi, endoscopy, endoskopi cannot find, tetap tidak menemukan, injection, disuntik, colonoscopy, kolonoskopi cannot find. tetap tidak menemukan, 2 more bags of blood, 2 transfusi darah lagi, endoscopy, endoskopi cannot find, tetap tidak injection, menemukan, disuntik, colonoscopy. kolonoskopi After 8 times, sampai 8 kali. they finally found a cancer tumor in my small intestines. Akhirnya mereka menemukan kanker tumor di Small intestines. small intestine, Usus kecil. usus halus. And they have to remove 20 cm of my small intestines. Jadi harus memotong 20 cm dari usus halus ya. With a 2 cm cancer tumor. Dan mereka menemukan 2 cm kanker tumor. And then I start to recover. Dan kemudian mulai proses penyembuhan, mulai membaik. And I went to New Orleans to speak in MDRT. Dan kemudian berbicara di New Orleans untuk MDRT. When I went to New Orleans, Ketika saya pergi ke New Orleans, everybody was shocked. semua orang terkejut. They asked, why are you here? Mereka bertanya, kenapa kamu di sini? I said, I promised to speak, right? Saya berjanji untuk berbicara kan? A promise made is a promise kept. Janji yang telah dibuat adalah janji yang harus ditepati. So whoever has 2015 MDRT proceeding, you will see that there is a blank because they took my name out. Jadi kalau Anda melihat di 2015 ada pencapaian MDRT yang kosong karena mereka men-take out atau menghapus nama saya. They thought I won't be there anymore, Karena mereka berpikir bahwa saya tidak akan hadir di acara tersebut. but I went. Tapi saya hadir. And after MDRT, I go back to Singapore. Dan setelah MDRT saya kembali ke Singapura. I do my another surgery Saya melakukan operasi lagi and 2 more balloons. dan memasang 2 balon lagi. So you count 8 endoscopy and colonoscopy. Jadi Anda bisa berhitung ya, 8 endoskopi dan kolonoskopi, 1 heart, 1 balloon, 1 surgery, 2 balloons again. How many? berapa 13. banyak itu? 13 ya. Okay, after 13 surgeries, Setelah melalui 13 kali operasi, I thought I was okay. saya merasa bahwa saya baik-baik saja. But one day at home, Tapi I suatu hari di rumah pingsan. saya pingsan, ya jatuh pingsan. Go in, they check, they say my heart is okay, my small intestines was okay. Mereka melakukan pengecekan, jantung baik, usus halusnya baik, But now my blood is not okay. tapi tekanan darahnya yang tidak oke. Then they got another doctor to come in and Dan, check him. dan kemudian mereka membawa dokter lain untuk melakukan pengecekan. This doctor is called Dr. Death. Dokter ini disebut dokter death, The mampus Dr. Death. dokter kematian. Why? Because when all the doctors cannot find out what's wrong with me, they will send to this doctor. Jadi dokter ini disebut dokter kematian karena setelah semua dokter tidak bisa menangani sebuah pasien, maka mereka akan disuruh untuk ketemu dengan dokter ini. And the doctor say, I think you have AIDS. Dan dokter ini mengatakan, saya mengira kamu mengidap AIDS Because 14 bags of blood.
karena sudah mendapatkan 14 transfusi darah, 24 injections, 24 suntikan, so many chances of AIDS, and my blood was poisoned at the time. Jadi sudah mengalami banyak sekali kesempatan ya untuk dapat AIDS-nya. I did all the tests. Saya melakukan semua macam tes It's not AIDS, dan ternyata bukan AIDS. but my large intestines collapsed. Ternyata large intestine atau usus besar, ya, usus besarnya kolaps, It stopped working. stop berhenti, tidak bekerja dengan baik. So now they have to open up a hole here and insert an 80 cm tube inside my body. Jadi harus dioperasi di sebelah sini ya, di sebelah kirinya, dan memasang 80 cm pipa ya. Have you all seen cancer patients before? Apakah Anda pernah melihat pasien kanker sebelumnya? That is for cancer. So the 80 cm will go directly to my heart. Jadi 80 cm itu diarahkan langsung ke arah jantung So to pump antibiotics to my heart. untuk mempompa memasukkan antibiotik ke dalam jantung. I have to carry this antibiotics bottle for 24 days. Jadi Pak Sud harus membawa botol antibiotik kemana-mana selama 24 hari. And it will pump the antibiotics directly to my heart. Dan itu akan secara langsung mempompa antibiotik masuk ke dalam jantung. This is the number 14 surgery. Ini adalah operasi ke-14 yang dialami. The most difficult part about this surgery is the tube that goes into my skin. The skin cannot recover. Hal yang terburuk ya dari operasi yang ini adalah pipa yang masuk ke dalam kulit ya, kulitnya tuh tidak bisa disembuhkan. The nurse cannot let it recover. Susternya tidak bisa menutupi, Right? ya, tidak bisa menutupi. If it recovers, it will wrap the tube, right? Ketika ditutupin itu akan menutup pipanya. So every 3 days I have to go back to the clinic and then the nurse will. Jadi setiap 3 hari sekali harus pergi ke rumah sakit dan susternya akan membetulkan posisi pipanya itu di antara kulit-kulit itu ya. Then got blood come out Dan ada darah yang keluar tentunya. and she said, okay. Dan dia mengatakan oke, susternya mengatakan oke. Sakit. Rasanya sakit ya. And finally, Dan akhirnya after 24 days, they took out the tube. Dan akhirnya setelah 24 hari mereka mengeluarkan pipanya. My daughter took a video of the taking out of the tube. Dokternya mengambil video, merekam video ketika proses mengeluarkan tube-nya itu, pipanya itu. So the nurse pull it out 1, 2, 3. Jadi susternya mengeluarkan dengan hitungan 1, ditarik 1, 2, 3. My daughter was like, Daddy, why so long? Kemudian dokternya mengatakan, wah kenapa? Anaknya mengatakan, kenapa kok panjang sekali? And after this was done, the doctor has to operate on my heart again. Kemudian setelah ini semua selesai, dokter harus melakukan operasi lagi. Because that tube goes into my heart. Karena tube itu masuk ke dalam ya. So number 15 surgery. Jadi operasi ke-15 In 13 months. dalam 13 bulan, 15 kali operasi. And I'm here. Dan hari ini saya di sini. Tahun lalu, Last year, October, again, I had another balloon. tahun lalu di bulan Oktober, Pak Sud mendapatkan satu balon lagi. Number 4 balloon Jadi balon keempat and number 16 surgery. dan operasi ke-16 Oktober tahun lalu. This April, April tahun ini, the
The bacteria that was affecting my large intestines bakteri yang mempengaruhi usus besar drill a hole inside my esophagus. There was a hole inside. Ada sebuah lubang, ya, ada yang ada di belakang. So number 17 surgery. Jadi operasi yang ke-17. Next month is my number 18 surgery. Bulan depan akan menjadi operasi ke-18. Aduh. Now, have you ever asked yourself Apakah Anda pernah menanyakan ke diri Anda sendiri? 2 questions? 2 buah pertanyaan. If you have $1 million US dollars in your bank, Jika Anda memiliki 1 juta dolar, 1 juta US dollar di tabungan Anda, what will you be doing? apa yang akan Anda lakukan? Second question. Pertanyaan kedua, If you nearly died, jika Anda hampir meninggal, not once, tidak Not pertama twice. kali, tidak untuk yang kedua 3 kali, times, tapi 3 kali hampir meninggal, what will you be doing? apa yang akan Anda lakukan? You may not have answers, Mungkin Anda tidak akan bisa menjawab, but I have answers. tapi saya memiliki jawabannya. I'm still doing life insurance. Saya tetap melakukan bisnis asuransi jiwa. Jadi, Thank you very much for. terima kasih atas perhatian Anda. Terima kasih banyak. Mengurus MDRT di Prudential. Oke, waktu kami persilahkan untuk Pak Heri. Halo, thank you. Selamat pagi. Rekan-rekan, luar biasa nggak yang disampaikan oleh Stuart? Luar biasa. Anda banyak belajar hari ini? Oke, saya pengen tahu dong, Ibu, apa sih menurut Ibu yang luar biasa dari apa yang dibicarakan oleh Stuart? Pelajaran apa yang Ibu dapat? Kekikian. Apa? Satu kalimat aja. Kekikian. Sangat menyentuh ya, sangat menyentuh. Dari perjalanan hidupnya atau dari nasabah Stuart yang meninggal dunia, semuanya perjalanan hidupnya ya. Dan jadi saya udah ada beberapa highlight yang saya ambil ya. Satu dari yang cerita yang disampaikan oleh Stuart, satu, komitmen ya. Komitmen adalah suatu hal yang sangat penting bagi Stuart dan dia berusaha untuk melunasi semua komitmennya. Tujuannya adalah apa? Untuk membahagiakan orang-orang terdekatnya, ya, membahagiakan keluarganya, membahagiakan pasangannya. Dia tidak ingin cuma komitmen yang keluar dari mulut saja. Jadi yang dilakukan Stuart adalah melakukan yang terbaik, membuktikan dirinya sebagai orang yang paling terbaik untuk keluarganya, untuk pasangannya. Jadi Anda juga di sini pastikan diri Anda ya bukan cuma sekedar agent yang biasa, kan? Anda bisa jadi orang yang luar biasa ya. Anda harusnya Anda dapat banyak inspirasi dari Stuart dan jadilah orang yang terbaik di bisnis ini. Jangan jadi orang yang biasa-biasa saja ya. Nah, dan sesuatu yang penting adalah Anda harus tentukan tujuannya ya. Dan Anda harus tentukan siapakah Anda ya. Penting nggak Anda buat orang lain? Anda berada di asuransi ini, di industri ini hanya untuk Anda sendiri atau Anda ingin memberikan berkah pada orang lain seperti apa yang dilakukan oleh Stuart ya. Dan kalau Anda sudah